Tolong biasa kalau ada gangguan nanti tolong miss call ke nomor HP saya ya. Kalau nggak ketahuan, nanti saya ngomong terus ya sendiri. Oke, terakhir kita sampai sini. Rasanya sudah habis soal-soalnya. Jangan lupa hari Senin depan KBF. Bahannya nanti ya. Bahan tutorial 10 udah ada di MS Team. Itu termasuk bahan KBF 3. Dan kita bahas besok ya. Hari ini lanjut dulu teori. Oke. Kemarin kita lihat bahwa untuk menghitung integral tentu seperti ini repot gitu ya, harus pakai jumlah Riemann. Ya, Riemann kiri, Riemann kanan atau Riemann tengah terserah, semuanya hasilnya sama aja. Untung yang ini gampang, bisa dipecah-pecah dan kita udah ada rumusnya kalau integral tentu untuk fungsi yang konstan saja. Ini kan kalau dibuka menjadi bilangan-bilangan bulat konstan. Kalau gini nggak bisa, harus pakai jumlah Riemann dilimitkan. Nah, sekarang dengan ini yang namanya teorema dasar kalkulus, ada 2 teorema dasar kalkulus, nomornya suka ganti-ganti ya tiap buku, tapi nggak penting lah teorema dasar kalkulus ke-1 sama ke-2, nomornya dibolak-balik nggak apa-apa, yang penting isi teoremanya. Ini akan memudahkan kita ngitung, seperti kalian pernah ngitung di SMA. Oke. Nah, kita lihat gini. Coba, integral tak tentu atau anti turunan, itu simbolnya seperti ini, tanpa batas. Hasilnya F besar, gitu ya. Artinya apa? Kalau F besar ini diturunkan, hasilnya F kecil. Kalau integral tentu, yang pakai batas, itu adalah limit jumlah Riemann. Ya. Limit jumlah Riemann seperti ini. Kan berbeda sama sekali. Nah, ada jembatan yang menghubungkannya, itu yang dinamakan teorema dasar kalkulus 1. Coba kita lihat bunyinya sebagai berikut. Kita nggak akan buktikan ini ya, kita pakai saja. Jadi misalkan F fungsi yang harus kontinu pada AB, dan F besar anti turunannya, seperti pada ini, maka integral ini ngitungnya nggak usah lagi pakai limit jumlah Riemann, tapi tinggal hitung anti turunan dari F kecil, yaitu F besar, dievaluasi di batas atas, dikurangi di batas bawah. Ini di SMA saya rasa udah dikenal, itu namanya teorema dasar kalkulus 1. Menyebabkan kita memudahkan menghitung integral tentu. Oke. Nah, ini. Contoh, ini sederhana aja, saya buka langsung. Tentukan ini, sekarang nggak usah pakai limit jumlah Riemann lagi, anti turunannya aja kita cari. Tek, gitu ya. Anti turunan kan harusnya ada konstantanya ya. Nah, coba kalau dilihat di sini tulisannya. Bentar. Saya balik ke slide-nya. F itu suatu anti turunan. Jadi C-nya boleh berapapun gitu ya. Anti turunan ini kan kalau dibalikin harusnya ada tambah C itu. Nah, C-nya ambil aja 0. Sehingga ini anti turunannya ini. Mau C-nya tambah 10 juga boleh ini. Nanti 10-nya akan hilang karena diganti batas atas ya 10. Diganti batas bawahnya tetap 10. Dikurangi nanti habis gitu konstantanya. Jadi biasanya konstantanya diambil 0, di anti turunannya, kemudian evaluasi di ujung atas, dikurangi evaluasi di ujung bawah, dapatlah nilainya gitu ya. Nah, mulai saat ini boleh dipakai gitu rumus ini. Oke. Sekarang akan udah teorema dasar kalkulus 1 cuma itu aja. Sekarang yang teorema dasar kalkulus kedua itu ceritanya gini. Ini baru, kalian belum ada di SMA. Coba perhatikan integral ini. Kalau saya hitung, ininya dicari anti turunannya, masukkan batas atas, dikurangi batas bawahnya,
hasilnya adalah bilangan ya. Kayak tadi ini, contoh ini. Tadi kan kita hitung hasilnya bilangan. Oke. Sekarang ada yang seperti ini. Ada X-nya batasnya. Bisa X, bisa X kuadrat, bisa fungsi ya. Ini bisa akar X, bisa ln X, bisa sin X, atau apa aja batas bawahnya juga nanti. Nah, hasilnya adalah apa? Fungsi dari X gitu ya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini ada contohnya. Contoh, kalau saya evaluasi ini, saya cari anti turunannya pakai teorema dasar kalkulus 1 tadi, yaitu T pangkat 3, masukkan batas atas dan batas bawahnya, dapatnya fungsi dari X. Jadi, keseluruhan ini merupakan fungsi dari X ya. Hati-hati, bukan fungsi dari T ini. Yang fungsi T hanya yang diintegralkannya aja. Atau istilahnya integrannya. Integran itu fungsi yang diintegralkannya. Itu fungsi T. Tapi seluruhnya ini, ingat bahwa bentuk ini adalah fungsi dari X. Karena hasilnya bergantung ke X. Nah, teorema dasar kalkulus 2 itu mengatur kalau saya punya fungsi X yang seperti ini, mau dihitung turunannya. Nah, ada cara langsung, jangan seperti ini, diintegralkan dulu, baru diturunkan lagi. Boleh, tapi itu muter 2 kali. Karena dicari anti turunannya, terus diturunkan. Kalau teorema dasar kalkulus 2 ini memberikan cara menurunkan langsung dari bentuk ini. Itu seperti ini. Gampang sekali. Kalau saya punya fungsi yang seperti ini, fungsi X ini, mau diturunkan terhadap X. Jadi D dari ini Y-nya, ini Y-nya tuh integral FTBT ini. Mau diturunkan ke X, tinggal diganti aja ini T-nya dengan X. Udah jadi. Ya, cuma begitu. Kelihatan aneh, ya memang begitu. Dan ini sudah dibuktikan gitu ya, saya nggak bahas buktinya. Di buku sih ada buktinya. Oke, kita lihat contohnya aja. Nih, gampang sekali, ini satu baris saja yang di satu dulu. Nih, kenapa nggak mau ya? Bohong, nggak ada. Ini nggak ada, ini nggak ada. Ya udah ditulis aja. Lupa bikin linknya saya kayaknya. Harusnya sih ada jawabnya. Mana ini ya? Oke, kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama ini langsung aja saya tulis sama dengan, gitu ya. Nah, teorema dasar kalkulus 1 tuh, kalau bawahnya berupa bilangan, mau berapapun, mau 100, mau 10, ini nggak mempengaruhi. Turunannya tinggal ganti aja. Sin, bentar ini kok goyang-goyang. Oh ya. Sin, ganti T-nya dengan ini. Akar X. Sudah, begitu turunannya. Nah, sekarang kalau yang ini. Di mana yang kedua? Kita lihat. Ininya bukan X, tapi X kuadrat. Nah, kita pakai aturan rantai. Seolah-olah melihatnya integral 1U sin akar T dt mau diturunkan bukan ke U, diturunkan ke X gitu ya. Turun dulu ke U kan, aturan rantai. Kalau saya punya fungsi U, U-nya sendiri fungsi X, kan mau nyari df dx itu kita hitungnya df du kali du dx. Atau kalau simbol lain, f aksen U turunan f terhadap U kali U aksen X turunan U terhadap X. Ingat ini f aksen U turun f ke U. Oke, jadi ini saya terapkan di sini.
U-nya di kepala kita aja. Kalau ini U, turun ke U menjadi kayak yang A. Sin akar U-nya ya, X kuadrat U-nya itu. Kali turunan U-nya, ini turunan si U terhadap X. Kali 2X. Begitu. Jadi prinsipnya tinggal sama kayak yang tadi, ganti T-nya dengan yang ada di sini, kali turunan ini. Yang tadi mau diperlakukan gitu juga sama. Ganti sin-nya, sin akar T kali, sin akar X diganti dengan X, kali turunan ini ya 1 gitu ya. Jadi kalau hanya X langsung aja ganti. Nggak ada kali lagi karena kali 1. Kalau bukan X ininya, tinggal ganti T-nya dengan ini kali turunan ini. Oke, variasi lainnya ini. Pindah-pindah. Oke, yang ketiga. Atas bawah ada X-nya. Nah, kalau atas bawah ada X-nya, kita pecah dulu menjadi min 2X. Terserah sampai berapa aja. Ini mau 1.000.000 boleh, saya ganti 0 gitu ya. Ini mau berapa juga boleh. Belum diturunkan ya. Sin akar T. Oh, sorry, saya lupa. Ini bukan sama dengan ya, turunan. Kalau ini saya namakan F X, maka ini F aksen X gitu ya, sama dengan. Jelas integral nggak sama dengan yang bawah ya, ini bukan sama dengan. Turunannya yang di bawah. Itu yang di kiri juga sama. Kalau ini sebentar, kita bersihin. Kalau ini seluruhnya Fx, maka ini F aksen X sama dengan itu. Jelas bentuk integral ini tidak sama dengan ini turunannya. Kalau nulis sama dengan tadi salah. Bentar ya. Kalau ini belum saya turunin, memang sama dengan. Mau pecah gini, ditambah integral 0 sampai X pangkat 3 sin akar T dt. Kemudian ini karena ada di bawah, kita punya rumusnya untuk yang ininya ada di atas, dibalik. Saya tulis yang ini dulu di depan. 0 X pangkat 3 sin akar T dt. Nah, ini kalau kita balik, bukan, tandanya ditukar, jadi minus kan ya integralnya. Min 2X sin akar T dt. Baru, kalau ini saya sebut seluruhnya fungsi X, maka df dx sama dengan kayak tadi. Tinggal ganti aja ini. Sin akar X pangkat 3 dikalikan turunan ini. 3X kuadrat. Dikurang ini kayak tadi turunkan. Sin akar min 2X gitu. Jangan dianggap negatif ini ya, karena X, kalau X-nya negatif kan dia positif di dalamnya. Dikali turunan ini min 2 sama dengan sekian gitu ya. Nah, lain kali kalau batasnya ada X dua-duanya, nggak usah melakukan langkah seperti ini, langsung aja gini, langsungnya tuh maksudnya. Langsung aja ganti ini dengan batas atasnya sin akar X pangkat 3 itu kali turunan dia dikurangi ganti dengan batas bawahnya. Batas bawahnya itu sin akar min 2X kali turunan batas bawahnya. Sama aja kan? Gitu. Nggak usah dipecah-pecah dulu gini. Langsung aja pakai rumus ini. Oke. Begitu ya. Udah.
teorema dasar kalkulus 1, 2 gampang. Saya lanjut lagi. Kalau nggak paham tanya ya, tanya. Coba tanya, saya yang nanya dulu. Putri Rengganis, paham tidak? Paham, Pak. Paham. Abigail. Mana Abigail? Paham tidak? Nggak ada suaranya kamu, tapi manusianya ada. Ya sudahlah, internetnya mungkin jelek. Anggita, Iya, Pak. paham nggak? Iya, lagi mencerna juga. Wah, belum paham ya? Hah? Belum paham? Masih mencerna, Pak. Sebenarnya nanti kalau makan nasi. Ajeng. Pak, mau tanya, Ya, silahkan. itu yang batas bawah 1 nggak dimasukin warna konstanta? Enggak. Karena apa? Kalau kita hitung pakai cara ini nanti berapapun ini hasilnya 0. Coba kita lihat ya. Sebenarnya gini. Sebenarnya ya kalau mau juga diperlakukan seperti soal C, bisa ini. Turunan dari, saya tulis dulu soalnya, sin akar T dt diturunkan terhadap X itu sama dengan, kan ganti dengan itu, kali turunan ini kan 1, dikurangi, kalau mau diperlakukan kayak yang C, ganti dengan batas bawahnya, kali turunan ini. Turunan itu kan 0. Turunan 1, konstanta 0. Jadi kalau ininya berapapun, mau ini 100, ya di sini kan akan 0 turunannya. Jadi nggak pengaruh. Kalau ada batas konstan, tinggal gitu saja. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Davina. Belum pernah saya panggil. Halo, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Yang cowok susah sekali di sini nyariin. Masih penuh cewek. Ya udah. Lanjut lagi ya. Oke. Nah, beberapa sifat untuk membantu perhitungan integral selain pakai teorema dasar kalkulus 1 dan 2 adalah ini. Sifat simetri. Kalau kayak punya fungsi genap tuh apa? Fungsi genap itu kita punya sifat f min x sama dengan fx gitu ya. Jadi x yang di kiri yang positif dengan x yang negatif nilainya sama gitu ya. Nah, kalau x-nya sama, f min 7 sama f7 sama gitu ya. Simetri terhadap sumbu y. Maka kalau kita punya fungsi genap diintegralkan dari min a sampai a, ininya harus simetri gini. Cukup diintegral ini, diintegral min a sampai a itu kan luas yang krem. Nah, ini apa? Dua-dua juga krem. Ini agak kuning gitu dengan yang krem. Maka cukup dihitung dari 0 sampai a saja. Karena itu menyatakan luas kan. Dikali 2. Ya. Jadi ngitung integralnya hanya separuh intervalnya. Nggak harus mau ngitung dari sini juga boleh. Tapi nanti ada beberapa soal di latihan mengharuskan diginikan. Kalau dari sini, yang daerah sininya nggak diketahui gitu. Hanya tahu fungsi genap. Kalau kita fungsi ganjil, punya fungsi ganjil atau fungsi gasal itu simetri terhadap titik 0. Artinya kalau dari sini misalkan ditarik terhadap 0,0. Nah ini kalau ini jaraknya A, ini jaraknya min A. Nilai fungsinya berlawanan tanda. F di min A sama dengan minus dari FA. Ini FA sekian, dia minus ya. Ini negatif, minusnya jadi positif. Oke, itu fungsi
ganjil, kita lihat kalau saya integralkan dari min A sampai A, ingat integral itu menyatakan luas yang di atas sumbu X dikurangi yang di bawah sumbu X luasnya. Jadi dia akan 0. Enak sekali kalau ketemu fungsi ganjil dari min A sampai A, nggak usah ngitung mau fungsinya apapun, 0. Kemudian kalau kita punya fungsi periodik dengan periode P, jadi setelah X-nya ditambah P, mengulang lagi gitu ya. Ini misalnya ini interval AB, kemudian A-nya saya tambah P, B-nya tambah P, ya bentuknya sama lagi. Gitu. Maka kalau saya punya fungsi periodik, batasnya boleh ditambah P atau dikurang P, atau kelipatan P. Jadi integral AB fx dx boleh dihitung sebagai ini. Batasnya ditambah kelipatan P atau dikurang kelipatan P. Ya. B tambah 5P itu A tambah 5P boleh sama aja. Karena bentuknya mengulang lagi ya integralnya sama. Oke. Kemudian teorema substitusi. Nanti kalau integral tuh banyaknya mencari anti turunan biasanya nggak terlalu mudah ya. Di semester depan nanti kita akan, bukan di semester ini, nanti di belakang. Akan belajar beberapa metode untuk menghitung integral yang bentuknya tertentu gitu ya. Nah, yang pertama ini nanti teorema substitusi. Teorema substitusi ini kalau dibaca dari sini membingungkan ya. Coba saya nanti aja mau ke contoh dulu aja. Oke, ini ada segerombolan contoh-contoh. Oke, kita lihat yang satu ya. Untuk nanti saya menjelaskan ini. Intinya. Mau menghitung ini. Nah, anti turunan dari tangan kita belum punya secara langsung. Kalau anti turunan dari sin, ya min cos. Anti turunan dari cos, sin. Integral dari sekant kuadrat, tangan. Integral dari sekant tangan, sekant. Tapi tangan belum ada rumus dasarnya. Coba kita lihat ini. Nah, teorema substitusi itu gini kita lihatnya. Kalau ada sebagian dari ini, saya misalkan sesuatu, sisanya tuh turunannya. Ini kalau saya misalkan sesuatu yang baru, misal T itu cos U, turunan dari T itu, turunan dari ini adalah ini. Ya, plus minusnya nanti disesuaikan. Maka ini bisa disubstitusi sebagai berikut. Substitusi P, bukan T, saya P cos U. Kalau udah disubstitusi, nanti semua ini harus dalam P dan DP. Gitu ya, nggak boleh U lagi. Jadi, saya cari hubungan DP dengan DU. Cari dari sini DP DU-nya turunin. DP DU. Keluar ini. Wah, udah meninggal lagi ya. Jangan sampai keluar nanti muncul. DP. Ini jangan dilihat nih. Lihatnya ke sini aja. DP DU adalah min sin U ya. Tapi kalau di integral biasanya DP DU tuh DU-nya dikebelakangkan. DP bagi DU, DU-nya kebelakangkan. Nah, ini buat apa? Ini pengganti ini. Sin U DU, ini sin U DU. Jadi sin U DU itu minus dari DP. Dengan demikian, saya bisa tangan ini ditulis cos-nya tadi jadi P. Sin U DU, kalau kita lihat sini, minus DP. Nah, ini kan gampang. Udah punya kita. Jangan lupa ln. Ln itu ada mutlaknya. Ya. Jangan lupa mutlaknya. Waktu membahas apa? Anti turunan kan udah ini. Nah, setelah itu saya kembalikan lagi. Karena asalnya dalam U, ya balikin lagi dalam U. Ya. Itu teknik substitusi. Oke. Nah, lanjut ya contoh berikutnya. Jadi
Jadi prinsipnya gini, kalau baca ini, saya punya integral bentuk seperti ini, dimisalkan U-nya Gx, maka du sama dengan G aksen X dx, gitu ya. Ini sama dengan du. Ini tulis. U sama dengan Gx. Kalau ada bentuk seperti ini. Kemudian du dx, dx-nya taruh di belakang. Gitu ya. Sorry. Diturunin. Nah, ini menjadi du. Ininya jadi fu. Diharapkan ini lebih sederhana ngitungnya gitu ya. Tapi ngelihat hubungan gininya gimana, kan nggak kebayang. Ngelihatnya kayak tadi. Bahwa, yang tadi saya buka lagi, bahwa ini, yang ini kalau diturunkan jadi ini. Gitu. Nah, yang itu bisa disubstitusi. Kita lihat berbagai bentuk ya, supaya lebih paham. Ini. Nggak mau. Oh, ini harus diklik dulu. Kalau nggak mau saya kudu nulis nih. Linknya belum dibikin. Kepaksa deh nulis satu-satu. Cilaka. Ya udah. Ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya crop dulu aja 5. Ini kayaknya semua nggak ada ya. Coba dulu. Nggak ada tuh semua. Diklik sama saya nggak ada. Paksa deh ditulis. Oke, saya paste di sini. Kegedean. Tolong kalau tampilan saya terlalu kecil bilang ya. Nanti bisa digedein kan dengan mudah. Oke, yang nomor 2 dulu. Kita lihat ini. Mana yang istimewa ini? Kalau X kuadrat saya turunkan, jadi X dx. Ada duanya, biarin aja konstan sama. Jadi yang ini saya lakukan ini. Bukan sama dengan ya, kok sama dengan sih nulisnya. Untuk soal yang itu saya substitusi. Apa aja ini variabelnya, mau Q boleh sama dengan X kuadrat. Tentunya setelah itu dicari hubungan turunannya. dq dx, dx-nya taruh di belakang. Nah, ini kan kita udah punya di soalnya x dx. Sehingga ini menjadi sekarang betul-betul sama dengan integral x dx-nya setengah dq, setengahnya saya taruh di belakang, dq, bawahnya menjadi cos kuadrat q, itu ya. Ini gimana nih ngitung integral sepercos kuadrat? Oh, istimewa ya. Sepercos kuadrat kan apa? Sekan kuadrat ya. Sekan kuadrat Q dq. Integral sekan kuadrat tangan. Tangan Q. Jangan lupa tambah C. Balikin ke awal. Tangan Q itu apa? X kuadrat tambah C. Begitu. Nah, banyak sekali ini satu-satu. Nah, saya kasih substitusinya aja. Kita pikir bareng yang ini apa substitusinya? Substitusinya apa? Q sama dengan apa? Halo. Pada diam. Halo, 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 halo. Evelyn, substitusinya apa? Yang atas bukan, Pak? Yang atas. 6E pangkat per X. Nggak bisa kalau diturunin nanti ada E pangkat tetap. Q-nya apa? Berarti yang X pangkat min 2, Pak. Nah, nggak bisa juga kalau diturunin nggak ada temannya kayak tadi. Apa yang kalau diturunin masih ada temannya di sini?
1 per X, Pak. Hah? 1 per X bukan, Pak? Nah, per X ya. Per X. Per X karena diturunin jadi per X kuadrat nanti. Dq dx, dx nanti taruh di belakang. X pangkat min 1 jadi min 1 pangkatnya turun lagi. Nah, ini kan kita punya di sana. Sehingga ini menjadi sama dengan besar integral 6e pangkat per x-nya Q ya. Per x kuadrat dx-nya menjadi minus dq. Minus dq. Udah nggak ada. Sama min 6 e pangkat Q dq, e pangkat tetap. Min 6 e pangkat Q juga. Ini e pangkat. Tambah konstanta sama min 6 e pangkat Q, e pangkat balikin per x ditambah c gitu ya. Nanti anti turunan harus mahir nih di KBF muncul di soal yang saya bikin. Bagian dari tengah-tengah soal, bukan khusus. Yang ini substitusinya apa? Sekarang mah jangan Q aja lah, bosen Q. Apa? X pangkat 4 tambah 11, Pak. Nah, X pangkat 4 tambah 11. Karena kalau diturunkan menjadi X pangkat 3 dx gitu ya. Nah, ini kan ada X pangkat 3 dx kita punya. Jadi du sama dengan 4X pangkat 3, 11 betul-betul jadi 0. Nah, jadi kalau pakai sama dengan panjang, ini menjadi X pangkat 3 dx-nya du per 4. Nanti du-nya di belakang. Akar u du. Nah, ini kan gampang. U pangkat setengah. U pangkat setengah itu naik pangkatnya menjadi U pangkat 1/2. Kali 1 per 3 per 2. Ya, 1 per itu. Tambah C. 1 per 4. Ini 2 per 3. Jadinya U-nya tadi X pangkat 4 ditambah 11. Ini pangkat 3 per 2 berarti ini 2. Ini pangkat 3 itu ya. Tambah C. Oke. Yang ini substitusinya apa? Tangan X, Pak. U tangan X. U lagi. Tangan X. Karena du turunan tangan X, sekan kuadrat X dx. Sekan kuadrat adalah 1 per cos kuadrat X dx. Dan ini kita punya, gitu ya. Ini sehingga menjadi sama dengan integral A pangkat U-nya tangan U per X kuadrat dx, per cos kuadratnya langsung du ya. Ini menjadi apa? A pangkat U integralnya. Halo. Kalau E pangkat U du sih sama dengan E pangkat U. Tambah konstanta. Kalau A pangkat U jadi apa? Halo, lupa. Halo. Lupa. Siapa yang ingat? Kasih tahu. Tapi jangan lihat buku. Karena kalau lupa saya akan jelaskan ingatnya. Kalau lihat buku ya. Kalau lupa, kita lihat ke ini. Fungsi Y sama dengan A pangkat X ya. Yaitu U sekarang pakai X. Kita lihat turunannya. Karena E pangkat atau A pangkat itu turunannya biasanya netep kan. Saya mau turunin. Nggak hafal juga turunannya. Ingat kalau ada pangkat dalam fungsi, pangkatnya ada X-nya. Kalau lupa turunannya, dilonkan. Itu jangan itu ya.
Jalan manjur kalau ada pangkat fungsi. Ln Y sama dengan, ini pangkat bisa turun. Gunanya dilonkan supaya ini turun nih. Ini ingat konstanta ini ln A. Nah, sekarang baru saya turunkan. Turunkan terhadap X. Ln Y, ln jadi 1 per Y. Kali Y aksen, karena Y-nya masih fungsi X. Aturan rantai. Kayak ln U, 1 U aksen. Ln Y, 1 per Y aksen. Ruas kanan, X turunannya 1. Ln A konstanta. Nggak usah pakai perkalian ini ya. Karena hanya X yang diturunkan. Oh ya, aksen sama dengan ln apa? Sorry, Y-nya saya bawa ke belakang. Atau Y aksen sama dengan Y-nya kembalikan ke ini awal A pangkat X ln A. Jadi turunan dari A pangkat X adalah A pangkat X ln A. Dengan demikian integral A pangkat X ln A, ingat ln A itu konstanta aja ya, sama dengan A pangkat X. Kalau gitu integral A pangkat X, ya kedua ruasnya bagi ln A. Nah, gitu ya. Tambah konstanta tentunya. Nah, ini saya terapkan di sini menjadi A pangkat U dibagi ln A ditambah C. Ya, di sini DX, di sini DU. Kok jadi A kuadrat sih? A pangkat U. Nah, gitu. Kembalikan ke substitusinya. A pangkat tangan X dibagi ln A tambah konstanta. Oke. Lanjut lagi, masih banyak soalnya. Aduh. Capek. Coba kita lihat. Mungkin substitusinya aja yang penting. Hitungan detailnya nanti sendiri. Oke, saya hapus dulu. Gede benar. Nah, integral sekan X sama kosekan itu khusus ya. Khusus itu. Substitusinya khusus. Saya juga tahunya dulu dari buku. Kalau suruh nyari-nyari susah. Cuma nanti di teknik pengintegralan sebenarnya ada cara khusus itu. Sayangnya juga nggak masuk di kalian cara teknik pengintegralan untuk sekan dan kosekan. Di matematik A sih masuk, tapi semester 2. Nah, ini substitusinya aneh. Ya udah, ikuti aja ya. Ini emang nggak saya tanya, langsung aja dah. Dahulu kala juga saya tahunya dari buku ini. Kalau suruh ide gini saya nggak kebayang. Dikaliin sekan X ditambah tangan X. Dari mana ini idenya kan ya susah ini. Kenapa dikalikan itu? Coba kita lihat. Sama dengan saya kalikan 1 per 1 sekan kuadrat X ditambah sekan X tangan X. Dibagi sekan X ditambah tangan X. DX. Nah, kita lihat. Kalau yang bawah kita turunkan, lihat, tangan turunannya sekan kuadrat. Sekan turunannya sekan tangan. Jadi yang bawah turunannya adalah yang ini. Jadi kita bisa substitusi ini sama dengan U. Itu. Tapi kan nggak kebayang dikaliin gini gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi setelah dikasih tahu ya harus. Nanti untuk ujian tahu. Jadi baru substitusi. U sama dengan sekan X ditambah tangan X. Maka DU DX, DX tambah di belakang. Sekan jadi sekan X, tangan X. Tangan turunannya sekan kuadrat X. DX seluruhnya. Itu adalah pembilangnya.
Sehingga dari sini sama dengan integral yang ini menjadi ini ya, jadi DU, bawahnya jadi U. Jangan lupa ini ln mutlaknya, jangan lupa ya. Ln apa? U-nya tadi sekan X tambah tangen X ditambah konstanta. Gitu ya. Khusus. Coba tebak yang ini. Saya kalikan apa? Karena ini mirip-mirip gini. Kalikan apa? Nebak aja. Halo. Kosekan X plus kotangan X. Gitu ya. Kosekan X ditambah kot tangen X. Dibagi kosekan X tambah kot tangen X. DX ditaruh di sini. Nah, ini kita hitung terus. Kita lihat satukan dulu yang atas. Kosekan kuadrat X ditambah kosekan X kot tangen X. Kosekan X ditambah kot tangen X dx. Kembali tuh yang bawah kalau diturunkan jadi yang atas. Minus ya, nggak apa-apa lah. Konstan sama. Jadi substitusi U sama dengan kosekan X ditambah kotangen X. DU dx, dx ditambah di belakang. Kosekan turunannya min kosekan kotangen. Kotangen turunannya min kosekan kuadrat. Seluruhnya dx. Nah, ini tak lain adalah pembilang, tapi minus ya. Minus dari pembilang. Kosekan kuadrat, ini kosekan kotangen. Jadi ini sama dengan integral minus DU. Minus DU, bawahnya U. Min ln mutlak U tambah konstanta min ln kosekan X ditambah kotangen X. Jadi ada minusnya yang ini ya. Kalau tadi ln sekan tambah tangen, ini ln kosekan tambah kotangen, tapi ada minus. Oke. Lagi. Dibahas satu-satu sama saya karena agak baru-baru bentuknya. Ini saya hapus dulu ya. So, ini mau saya ambil lagi, gimana caranya ya? Ya udah dihapus dulu aja. Kecilin dulu. Ambil lasso. Kita kelilingi yang mau dihapus. Salah ngelilinginnya, biar aja lah. Del. Masih ada. Del. Oke. Sekarang sin kuadrat sama cos kuadrat. Ini populer. Pakai rumus ini. Pensilnya ambil dulu. Sin kuadrat X sama dengan setengah dikurang setengah cos 2X. Ya. Cos kuadrat X sama dengan setengah ditambah setengah cos 2X. Ini rumus penting, sering dipakai. Ya. Saya jadi ingat waktu SMA membuktikan identitas gini. Gurunya si bapak itu kayaknya lagi males ngajar, tiba-tiba ulangan mendadak. Dapat nilai 4 saya membuktikan identitas. Oke. Nah, jadi yang ini sama dengan integral sin kuadrat setengah min setengah cos 2X dx. Ini dimisalkan U ya. Atau tulis dulu aja ya.
setengah jadi setengah X. Yang ini mah integralkan aja dulu. Min setengah cos 2X dx. Ini yang ini saya substitusi. U sama dengan 2X. Du sama dengan 2dx gitu ya. Nah, hubungannya. Jadi sama dengan setengah X min setengah apa? Cos U ini dx setengah du. Jadi seperempat ya. Karena ini dx-nya diganti setengah du. Ini ada setengah jadi seperempat. Sama dengan setengah X min seperempat. Integral cos adalah sin. Jadi kalau satu huruf nggak usah dikurung ya. Tapi nggak apa-apa dikurung juga. Jangan lupa. Salah. Kok ada du lagi? Tambah konstanta. Sin tadi U-nya mana? 2X. Tambah konstanta. Begitu. Yang ini kalian sendiri dengan dipecah seperti ini. Nanti sama aja ya. Yang terakhir ini substitusinya apa? Coba usul. Hah? X pangkat 4 plus 2. Iya, X pangkat 4 tambah 2. Karena kalau diturunkan, kita punya temannya. 4X pangkat 3 dx ya. Du dx 4X pangkat 3. Nah, ini kita punya. Itu ini. Ya. Jadi, dia sama dengan integral cos U X pangkat 3 dx-nya seperempat du. Du seperempatnya saya taruh di depan. Sama dengan seperempat cos sin. Tambah konstanta. Sama dengan seperempat. Balikan lagi U-nya. X pangkat 4 tambah 2. Ditambah C. Gitu ya. Oke. Sisanya sendiri ya. Sisanya. Nah. Selain itu, kalau udah mahir ya. Sebentar saya mau hapus dulu. Kalau udah mahir, kalian boleh menulisnya singkat gini. Ini kan sebenarnya U-nya tadi di kepala kita, U-nya sama dengan X pangkat 4 tambah 2 gitu kan. Nah ini kalian boleh nulisnya kalau udah mahir, substitusinya tuh di dalam otak aja. Jadi ini integral cos X pangkat 4 tambah 2, ininya turunan dari X pangkat 4 ditambah 2 gitu ya. Tetapi kan turunan ini adalah 4X pangkat 3. Padahal di sini adanya X pangkat 3. Berarti harus dikali seperempat. Supaya kalau ini diturunkan, si D ini ya, D ini melekat ke sini ya, D. Ini kalau diturunkan 4 kali ini, 4-nya habis dengan yang ini. Tinggal X pangkat 3. Jadi kembali ke soal awal. Gitu ya, kalau udah mahir nulisnya boleh gitu. Jadi ini seolah-olah cos U itu DU. Udah sama ini bentuknya cos U, DU. Jadi tinggal sin U. Tambah konstanta. Kan pendek tuh. Ya. Kalau belum mahir ya tulis aja U-nya. Ini menyingkat aja. Oke, lanjut lagi. Itu teorema substitusi seperti itu. Nah, kalau ada integral tentu, ini enggak saya baca dulu. Kita lihat contoh. Hati-hati substitusinya, batasnya harus diikut di substitusi. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Coba kita lihat ya. Kalau pakai batas.
Tempel dulu di sana. Set. Nah, ini sama aja kayak tadi ngerjakannya. Oh, saya kerjakan yang nomor bawah aja ya. Nah, yang bawah aja. Tuh, yang ini. Substitusinya apa ya? P, bosan dengan U, ganti P. P sama dengan apa? Substitusinya, tebak. Halo. Nggak ada yang nebak. Delvin Wijaya. Mana si Delvin nih? Nggak ada suaranya. Delvin, ngomong. Ya, halo. Kamu mah tidur aja kuliahnya. Substitusinya apa itu? 3 kurang 5X ya, Pak? Nah, gitu ya. 3 Oh. kurang 5X saja. 3 min 5X, gitu ya. Sehingga saya punya DP turunin ke X min 5 DX, gitu kan? DP DX kan min 5. Nah, kalian nggak boleh langsung dari sini gini. Ini saya ngerjain yang salah dulu ya. 1, 2, 1 per P kuadrat. Ini min 5, jadi DX-nya min 1/5. Min 1/5 DP gitu ya. Betul ya, DX-nya DP dibagi min 1/5. Kemudian kalian hitung gini. Ini 1 P kuadrat menjadi min 1 per P ya. P pangkat min 2, naik pangkatnya jadi pangkat min 1. Ada minus, masukkan 1, 2 sama dengan min 1/5 min 1 per P-nya apa tadi? 3 min 5X. 1, 2 sama dengan min 1/5. Masukkan batas atasnya min 1 per 3 min 5 kali 2, 10 ya. Dikurangi jadi min 1 per 3 min 5 kali 1. Itu sama dengan sekian. Nah, ini salah ini. Kalau melakukan ini dipotong 50%. Kenapa? Karena integral ini artinya interval X-nya diintegralkan dari 1 sampai 2. Ini X-nya. Kalau disubstitusi ke P, ini kalau di sini kebacanya integralnya dari 1 sampai 2, variabelnya P. Padahal yang 1, 2 itu X. P mah belum tentu 1, 2. Harus ikut disubstitusi. Meskipun secara gini-gini nanti hasilnya benar. Angkanya betul. Kalau dilakukan gini. Tapi salah di sini. Karena kalau sampai sini saya nggak balikan ke X, saya masukkan P-nya 2, kemudian P-nya 1, salah hasilnya. Ya, jadi nggak boleh ini. Kalau DP ini dianggap batas P 1 sampai 2. Padahal 1 sampai 2 adalah interval X. Jadi ini harus diperbaiki. Ya, saya hapus ulang. Jadi atau ditulis yang benarnya di bawahnya. Kalau disubstitusi gini, ini salah ya. Ini salah. Salahnya di sini. Nah, ini salahnya ya. Nah, salahnya itu. Harusnya kalau disubstitusi X-nya, kita substitusi juga batasnya. Ini kan batas X. X-nya dari 1 sampai 2. Jadi kita tulis untuk batas bawahnya X sama dengan 1, P-nya berapa? X-nya 1, 3 dikurangi 5 kali 1. Jadi min 2. Untuk X-nya 2, batas atasnya, ini 3 dikurangi 5 kali 2. Jadi P-nya min 7. Ya. Ini kan 5 kali 2, 10.
Jadi ini yang benarnya ini sama dengan integral min 2 sampai min 7. 1 per P kuadrat DP. Baru kita hitung antiturunannya itu. Ada min 1/5-nya tadi ya. Akibat ini. Min 1/5. Ini integralnya adalah min 1 per P. Min 27. Nah, kalau udah integral tentu nggak usah dibalikin ke X. Karena ini udah batas P. Ini udah interval P. Jadi langsung min 1/5 kali min 1 per 7 dikurangi min 1 per P-nya min 2. Ini min 7 ya tadi. Min 7. Gitu ya. Hati-hati di sininya. Kalau integral tentu disubstitusi, batasnya harus ikut disubstitusi. Kalau kalian nggak mau mensubstitusi batasnya, boleh juga. Caranya gini, saya tulis lagi di bawah. Tapi kalau yang ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Nah, dikurangi 50% secara konsep salah sekali itu. Nah, kalau mau, hitung dulu ini cara lain tanpa batas. Ini hitung dulu pakai substitusi diperoleh nanti min 1/5 kali min 1 per 3 min 5x tambah C. Baru di bawah nulis lagi 1, 2, 1 per 3 min 5x kuadrat dx. Langsung ini dipakai antiturunannya. Min 1/5. Ya. Yuk, nuhun. Ini batasnya min 1 per 3 min 5x. Nah, ini mau seluruhnya juga sama aja hasilnya. Gitu ya. Batasnya, kalau ini tetap pakai X, 1, 2. Karena variabelnya semua yang terlibat X. Meskipun di tengah jalan ada P, tapi P-nya kan ini hanya menghitung antiturunan. Nggak pakai batas. P-nya jadi kayak gini aja, betul, tapi nggak pakai batas. Baru hasil antiturunannya dipakai langsung. Masukkan batas atas bawahnya dalam X. Atau kalau mau batasnya diikutkan dalam proses, ya harus disubstitusi juga. Ya. Meskipun cara yang tadi ini hasilnya sama nanti dengan ini, karena ini sempat dibalikin ke X, batasnya dipakai X. Tapi yang salah teorinya kalau gini, ini batas dari P. Nggak boleh, batas dari P bukan 1, 2. Oke. 1 aja ya, cukup ya. Lihat dulu silabus Kita udah jauh kok. Tapi kalian nanti kan ada kampus tour itu, ada waktu yang hilang. Jadi untung sekarang bahannya udah berlebih. Saya mau lihat dulu kampus tour, jadi saya mungkin kita nggak usah ganti jam kuliah yang bentroknya. Tapi saya mau lihat dulu. Sekarang tanggal November 8 ya. 8 November. Ini udah kita. Integral tentu udah. Teorema dasar kalkulus udah. Aturan substitusi udah. Ini bahan minggu depan udah habis ya. Asik dong. Dikit lagi. Udahan aja ya kita ya. Aturan substitusi udah beres ya. Biar nanti di belakang soal-soalnya rada banyak. Ini benar ya? Iya benar. Ada libur kampus tour, nggak masalah. Latihan dulu aja. Ini sekarang latihan. Karena setelah itu ada teknik pengintegralan nanti ini hari Kamis. Sekarang kita latihan aja dulu. Nomor 1, mana yang mau dibahas? Pilih salah satu. Halo. Nggak ada yang jawab, diliwat sama saya.
sampai 5 hitungannya, milih. 1, 2 2, boleh, Pak. Hah? 2. yang B? Bukan. Iya. Ini 1 ABC, pilih Oh iya, yang B boleh. yang B. Ini mah nanya aja. Substitusi apa ini? Atau karena pakai batas saya ulangi lah. Saya kerjakan. Oh, ini dibuka kayak kemarin ya. Gampang dibuka. Fungsi bilangan bulat terbesar nih. Ups. Oke, ini substitusinya apa? U sama dengan Y pangkat 3 min 3Y, Pak. udah bisa kok nanya. Min 3Y. Du dx sama dengan du dy, variabelnya y ya, nggak ada x sih. Du dy sama dengan 3y kuadrat min 3 dy sama dengan 3-nya dikeluarkan supaya kita cocok dengan ini. 3y kuadrat min 1 dy. Nah, y kuadrat min 1 dy kita punya di sini. Itu du per 3. Batas yang lupa, batas. Karena saya ngitung integralnya mau batasnya diikutkan terus. Ini Y, jadi Y-nya 1, kita hitung U-nya berapa. Y sama dengan 1, maka U-nya sama dengan 1 pangkat 3 min 3 kali 1 sama dengan berapa? Min 2 ya. Y sama dengan 5, U-nya masuk ke substitusinya 5 pangkat 3 min 3 kali 5. 5 kali 5 kali 5, 125 dikurangi 15, 110. Nah, maka ini sama dengan integral min 2 sampai 110. Tadi Y kuadrat min 1 dy, sepertiga du, sepertiganya taruh depan aja, du 1 per U kuadrat du. Sepertiga U kuadrat itu U pangkat min 2 jadi U pangkat min 1. Ada 1 per min 1 jadi min ya. Ada min. Di mana taruh minnya? Ya min 1 itulah. Batas min 2 110. Nah, jangan dibalikin X ya karena ini udah batas U. Batas U ya masukkan ke U. 1/3 min 1 per 110 dikurangi min 1 per min 2. Gitu? Betul nggak? Iya. Betul ya. Ya, sama dengan sekian. Hasilnya positif negatif ya. Min ini negatif ya. Negatif. Fungsi ini padahal fungsinya positif. Kenapa ini ada yang pasti ada salah hitung lagi. Coba saya hapus dulu. Y kuadrat min 1 ini Y kuadrat. Ini fungsinya positif enggak ya? Nggak yakin. Daripada ngereka-reka lama, panggil si GeoGebra. Gimana GeoGebra? Y kuadrat min 1, yang bawahnya pasti positif. Y kuadrat min 1 pasti positif ya. Nggak usah pakai GeoGebra. Nggak on bener. Bawah pangkat 2 pasti positif. Ini Y kuadrat min 1 pasti positif. Kenapa hasilnya negatif ini ya? Nggak mungkin kalau fungsi positif diintegralkan, sepanjang ini dia positif, hasilnya harus positif. Ada salah di mana ya? Y ini Y pangkat 3 min 3Y. 1 pangkat 3 min 3Y. Betul ya? Kemarin ini juga ada yang kayak gini ya rasanya. Kemudian 5 pangkat 3 min 3. 110. Ini
DY ini betul ya. Sepertiga DU seper-U kuadrat. Seper-U kuadrat ini betul. Masukkan ini. Kemudian dikurangi. Dimasukkan bawahnya. Di mana ya salah ngitungnya saya? Masuk, dikurangi ini, dimasukkan batas bawahnya. Min. Ini kan jadi min setengah, ini min 110. Kenapa ya? Kenapa jadi negatif ya? Otak saya jadi bingung. Coba saya mau ngeplot dulu grafiknya. Benar kan itu negatif? Y pangkat 2 min 1. Ntar jawabannya ntar saya ada di layar kedua ya. Saya tulis dulu supaya kelihatan. Dibagi kurung Y pangkat 3. Dikurangi ketiga dikurangi 3Y pangkat 2. Nggak bisa, dia harus dalam X. Bentar. Sebentar ya, saya ngetik dulu. Ini gambarnya kayak ini nih. Oh. Soal ini soal salah. Karena makanya hasilnya aneh jadinya. Kenapa salahnya? Karena teorema kita itu mengatakan, sebentar saya balik ke soalnya. Ini di titik 1, di titik berapa tadi? Lihat grafiknya. Di titik ini nih, nggak terdefinisi kan? Saya bikin soalnya salah itu. Kalau nggak terdefinisi, nggak boleh karena teorema dasar kalkulus itu mengatakan, mana ini? Sebentar. Ini teorema dasar kalkulus. Mana sih tadi? Di atas. Ini harus continue pada AB ya. Sebenarnya nggak continue, nggak apa-apa, bisa dipecah-pecah, tapi fungsinya harus ada. Harus terdefinisi sepanjang interval AB. Sedangkan soal kita ini di titik, kalau kita lihat grafiknya, di titik ini dia nggak terdefinisi nih. Nggak tahu berapa ini yang menyebabkan asimtot tegak. Jadi hasilnya bisa jadi ngaco kayak gitu. Kalian nggak usah pusing. Nanti di ujian atau KBF sih pasti diberikan fungsi yang betul. Nggak usah diperiksa lagi. Ini kebetulan saya merasa fungsinya positif kok. Diintegralkan dari 1 sampai 5 hasilnya kok negatif. Karena kalau yang gini nanti namanya integral tak wajar. Di semester 2 nanti. Ntar dulu, di matematik B dibahas nggak yang integral tak wajar? Dibahas rasanya. Nggak boleh ngitungnya langsung kayak barusan saya. Nggak boleh ini. Karena di titik tertentu penyebutnya bisa 0. Dan titik itu ada di sini. Jadi ini sebenarnya soalnya nggak boleh. Boleh, tapi ngitungnya nggak boleh pakai cara yang barusan. Ya, saya salahin dulu ini. Saya kotakin. Ini namanya integral tak wajar. Jadi kalau dihitung kayak gitu bisa aneh hasilnya. Jadi batalkan ya soal ini.
Gitu ya. Tapi kalau nanti di ujian kalian nggak usah periksa-periksa kalau ada integral yang tak wajar kayak gini, yang ngitungnya kayak barusan saya aja. Pasti dikasih yang wajar ini. Oke, biar jadi terjawab kenapa hasilnya jadi nggak masuk akal. Oke. Sekarang saya meningkat ke soal nomor 2. Klik, ini ada asik. Soal nomor 2 ya. Misalkan fx ini, ingat kalau batasnya x itu ini fungsi dari x ya, bukan fungsi dari t. Fungsi dari x. Bukan fungsi dari t. Oke. Mau ditentukan daerah kemonotonan. Untuk menentukan daerah kemonotonan itu, untuk menentukan daerah kemonotonan caranya gimana? Kalau saya punya fungsi menguji monoton naik atau turun, caranya gimana? Halo? Muhammad Zulfahmi. Cowok pasti ini mah. Coba. Gimana caranya menguji kemonotonan? Kalau ada sebuah fungsi mau diuji monoton naik atau turun, caranya gimana? Hah? Lupa. Diturunkan, Pak. Diturunkan. Jadi cari turunannya. Turunan dari ini terhadap X ya. Ini ingat, ini fungsi X. Kayak tadi, tinggal diganti aja T-nya dengan batasnya. Kali turunan ini. Itu teorema dasar kalkulus 2. Ya. Ganti T-nya dengan X kuadrat. Ini ganti T-nya dengan X kuadrat juga. Kali turunan ini. Oke. Nah, udah gitu kita periksa tanda dari turunan ya. Kapan dia positif, kapan negatif. Periksa tanda, cari dulu yang menyebabkan 0. Yang ini selalu positif, yang ini juga selalu positif. Jadi yang menyebabkan 0 paling di sini, yaitu X-nya 0. Periksa tanda di kiri kanan 0. Tanda dari ini. Di kiri 0, ini positif, positif. Ini negatif kalau di kiri 0. Di kanan 0 dia positif. Jadi fungsi yang berbentuk integral ini, dia monoton turun limit tak hingga sampai 0. Dan monoton naik di 0 tak hingga. Begitu. Mudah sekali, lihat cuma berapa baris. Tapi ya harus belajar, kalau enggak rumusnya lupa. Caranya bukan dihafal ya, ngerjain soal-soal sendiri. Nanti hafal sendiri rumusnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga menarik. Saya klik karena soalnya muncul lagi. Misalkan f fungsi ganjil dan diketahui ini. Tentukan ini. Ya, karena ada ganjil pasti hubungannya kita hitung. Ini kita pisah 3. Jadi 3 integral. Integral yang ini, dan yang ini. Dan kita periksa, ini apakah fungsi ganjil atau genap masing-masing ini. Kita periksa ya. Yang pertama dulu, ini f kuadrat. F kuadrat X. F-nya ganjil. Kita periksa f kuadrat X. Saya sebut f kuadrat itu HX. Saya mau memeriksa ganjil atau genap, ganti X-nya dengan min X. H min X. Masukkan ini f kuadrat dari min X. F kuadrat min X itu artinya f dari min X pangkat 2 ya. Tulisan ini maksudnya jadi f min X pangkat 2. F min X-nya saya ganti hubungan dengan fungsi ganjil. Jadi min dari fx. Pangkatkan 2, minnya hilang. Jadi tinggal f atau f kuadrat x. Kita lihat hx ini, h min x setelah dihitung balik lagi. Jadi sama dengan hx lagi. Dia fungsi genap.
Kenapa dibuat fungsi genap? Karena ini intervalnya hanya dikasih tahu separuh. Ini juga kita buat separuh nanti. Kalau fungsi genap, kita lihat lagi teorinya. Nah, kalau fungsi genap, integral dari min A sampai A, tinggal 2 kali 0 sampai A saja. Gitu ya. Itu kita bisa terapkan ke mana soal tadi? Nah, ini GeoGebra jadi minus dulu, nggak gokil. Oke. Balik ke sini ya. Jadi ini nanti ngitungnya 0 sampai 1, 2 kali, karena fungsi genap yang ini. 2 kali. Dan nanti dulu, saya mau periksa dulu yang ini sekarang. Yang ini saya periksa. Sekarang sebut HX ini. Ini udah tadi yang tadi ya. Yang ini sekarang. Sebut fungsi baru lagi. Sebut PX ini. PX. Kita periksa P min X ya. Untuk mengetahui dia fungsi ganjil atau genap. P min X. Ganti semua dengan min X di sini. Ini min X pangkatkan 2 jadi tetap X kuadrat. F min X ya. Tadi fungsi ganjil jadi min Fx. Minusnya saya kedepankan. Dan ini. Yang ini tak lain adalah si Px sendiri. Jadi minus dari Px. Jadi P min X sama dengan min Px. Jadi P fungsi ganjil. Ya, kumpulkan dulu, nanti belum diintegralkan. Satu lagi, F pangkat 3 kita periksa. Sebut Q, F pangkat 3. Q min X, F pangkat 3 dari min X. Ini artinya F min X dipangkatkan 3 ya. F min X-nya karena fungsi ganjil tadi, min dari Fx. Pangkatkan 3, tetap minus F pangkat 3. Dan ini adalah minus dari Qx. Jadi dia fungsi ganjil juga. Oke. Nah, sekarang integral ini saya hitung satu-satu. Ini fungsi genap. Jadi 2 kali 0,1. Dan 0,1 nanti udah punya nih hasilnya. 2 kali ini 0,1. Yang ini tadi fungsi ganjil. Ini fungsi ganjil. Integral dari min A sampai A, min 1 sampai 1, 0. Ini juga 0. Itu akibat, ya saya mundur dikit. Fungsi ganjil. Min A sampai A, apapun fungsinya asal fungsi ganjil, integralnya 0. Ya, dapatlah. Cuma yang ini udah diketahui. Nah, gitu ya. Oke, moga-moga bisa dicerna. Lanjut lagi, moga-moga bisa habis semuanya soal-soalnya. Ini sedikit variasi dari tadi teorema dasar kalkulus yang kedua. Nah, tentukan, ingat, ini lagi. Saya kotakin. Ini fungsi X ya. Fungsi dari X. Ini juga fungsi dari X. Jadi ini sebenarnya perkalian dua fungsi. Fungsi sin X dikali fungsi yang berbentuk integral. Turunannya, kalau perkalian pakai U kali V. U aksen V ditambah UV aksen. Ini diturunkan. Ininya tetap. Oh, ya baru ini. Disimbolkan dulu. Turunan dari yang pertama, U aksen kali V ditambah U-nya tetap kali V aksen. Oke, sin turunkan jadi cos. Ini biarin aja. Ini sin, ini diturunkan. Ganti dengan batas ya. Cos X kuadrat kali turunan ini. Kali 2X. Selesai. Hasilnya biar aja ada bentuk integralnya ya. Awalnya juga ada bentuk integralnya, ya turunannya mungkin aja ada bentuk integralnya. Ya, ini hanya disusun aja 2X-nya ke depan kan. Oke.
Lanjut lagi. Bagaimana dengan yang ini? Sama saja. Ini gimana ada X-nya di dalam integral? Nggak usah pusing. Karena integral ini hanya terhadap fungsi U. Jadi X-nya bisa keluar. Ya. X-nya boleh keluar karena diintegralkannya hanya yang U aja. Jadi ini saya keluarkan X kuadratnya. Pakai perkalian lagi kayak yang sebelumnya. Ini fungsi X, ini juga fungsi X. Ya. Ini apa? Oh, saya balik dulu ininya jadi minus. Lalu pakai perkalian kayak tadi. Turunan ini kali ini ditambah ini tetap kali turunan ini. Ya, tinggal turunkan. Oke, begitu. Lanjut lagi. Nah, ini udah kemarin. Coba kita lihat lagi. Habisinlah soal-soalnya habis. Tuliskan ini sebagai integral tentu. Kayak kemarin. Ya. Jadi, yang pasti-pasti dulu. Ini pasti delta X-nya gitu ya. Delta X-nya ini. Sisanya fxi garis. Karena harus berbentuk jumlah Riemann tuh fxi garis kali delta X kan gitu ya. Kemudian seperti biasa tetapkan xi garisnya. Bisa macam-macam ini ya. Xi garisnya mau 4 ditambah 3i per n boleh. Bisa juga xi garisnya hanya 3i per n boleh. Nah, dengan pemilihan ini sebenarnya masih ada satu langkah dari sini. Sebelum ke situ ada satu langkah. Dari situ saya mendapat hubungan. Sebentar, jangan di sini nulisnya. Dari sini saya sebenarnya dapat hubungan fxi garis sama dengan 1/4 ditambah xi garis kan. Pangkat 2. Tambah. Karena saya milih ininya xi garis tadi. Akibat pemilihan ini. Baru dari sini nyimpulkan fx ya. Ini xi garis, ini xi garis. Kalau diganti x, ini x. Dapatkan A dan B. Ini selalu tetapkan ini. Xi garis tadi saya salin ulang di sini. Jadi x0. Itu dapatkan A-nya. Masukkan I-nya 0. 3 kali 0 per n, 0. Xn batas atasnya. Xn masukkan I-nya sama dengan n. 3n dibagi n, tinggal 3. Nah, maka limit ini menjadi integral 0 sampai 3 dari fungsi. Setelah itu harus dicek ini. Betul nggak jaraknya 3? 3 kurangi 0 ini. 3 per n. Betul ya? Udah cocok. Itu satu lagi sebelum kita bubaran. Nah, ini sama aja. Sendirilah. Kalau ini tulis dulu sebagai integral kayak nomor 5, kemudian suruh dihitung pakai teorema dasar kalkulus 2 ya. Dicari antiturunannya, masukkan batas atas dan batas bawahnya. Oke, hari ini cukup sampai segitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Soal tutorialnya nanti saya tandai dulu. Nanti dikirim ke WA Group. Senin depan kita kuis. Oke, sampai situ dulu. Oh ya, kuisnya saya mau lihat ini. Supaya kalian paham. Kuisnya, bentar. Ini kan nyambung WA Group-nya. Enggak nyambung. Kenapa ya internetnya? Ya udahlah, nggak nyambung. Saya hentikan dulu rekamannya biar nggak kemana-mana.